Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Baiklah, aku siap menerima tebasanmu. Guixing berteriak, merasa yakin bahwa armor dan perisainya akan mampu memblokir serangan yang datang. Hasilnya jelas. Seseorang yang datang, hanya satu pedang bambu tidak dapat menghancurkan baju besi kekuasaan. Nenek-nenek lain merasakan hal yang sama. Kesalahan besarnya, Li Qiye mungkin tidak mengira Elder Fan akan memiliki tanda kerajaan. Seorang tetua menggelengkan kepalanya setuju. Kerumunan berpikir bahwa dia tidak bisa membunuh Elder Fan dengan satu tebasan atau bahkan menembus armor sama sekali. Bagus, mari kita mulai. Li Qiye perlahan mengangkat pedangnya tanpa mengumpulkan energi pedang apapun. Faktanya, ini tidak ada hubungannya dengan pedang Dao. Dia sedang menampilkan Physics Scripture, versi baru. Dia telah membuka tulisan suci ini sekali lagi jadi mungkin perlu nama baru mulai sekarang. Ledakan, perisai itu memancarkan cahaya saat Elder Fan berteriak, perisai melawan iblis. Perisai ini seketika menjadi besar, mampu memisahkan langit dan bumi. Itu menutupi dirinya sepenuhnya. Pekikan, burung api di atas menutup sayapnya dan mengeluarkan nyala api untuk menyegel banyak sekali dunia, melindungi lelaki tua di dalamnya. Gemuruh, aura kekuasaannya meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Kamu berada di bawah perlindunganku. Seorang tokoh besar menurunkan telapak tangannya, ingin menghancurkan segalanya. Tanah mulai retak, gerakan ini memiliki kemampuan menyerang dan bertahan. Brengsek, Li Qiye akhirnya melepaskan tebasannya. Itu melampaui batas waktu dan kekurangan alirannya. Tidak ada yang bisa melihat tebasan itu tetapi mereka mempengaruhi dan merasakan ilusi menjadi lebih mudah. Bam, gerakannya diundang. Saat penonton sudah tenang, mereka melihat perisai raksasa masih berdiri, tanda kebesaran masih bersinar, dan sosok agung tetap kokoh. Guixing juga berdiri di sana, tampak tidak terluka. Itu dia. Seseorang bertanya-tanya, retakan, pedang bambu Li Qiye memiliki garis-garis di seluruh bagiannya sebelum hancur berkeping-keping. Dia hilang. Semua orang percaya bahwa tebasan itu gagal menghancurkan pelestarian kerajaan. Itu masih merupakan baju besi peninggalan kaisar sejati. Kekuatan seperti itu tidak dapat disentuh bahkan oleh ascender biasa. Seorang leluhur berkomentar, menyadari perbedaan tingkat kekuatan. Li Qiye terlalu ceroboh. Hanya menggunakan pedang bambu untuk melawan baju besi kekaisaran, itu tidak mungkin. Dia menamparkan wajahnya sendiri sekarang. Seorang tetangga menyombongkan diri. Ledakan. Tiba-tiba, perisai besar itu runtuh, sosok agung itu hancur, burung api itu mengeluarkan tangisan yang sebelum hancur. Armor Guixing berubah menjadi bubuk dan berhamburan bersama angin. Matanya terbuka lebar, begitu pula mulut yang bergerak-gerak. Dia mencoba mengatakan sesuatu tetapi tidak ada yang keluar. Mereka akhirnya melihat darah mengalir keluar dari tenggorokannya. Sebuah luka kecil menetap angsur menjadi lubang berdarah. Pria itu akhirnya jatuh ke tanah, menyebabkan bintik-bintik debu beterbangan. Dia tidak percaya bahwa tindakan pelestariannya gagal mencapai pedang bambu. Faktanya, semua orang juga mengalami keheranan yang sama. Orang-orang yang tadinya mengira Li Qiye telah kalah, merasa wajah mereka menjadi merah dan panas seolah-olah dia baru saja menamparkan mereka. Tak seorang pun akan mempercayai cerita keterlaluan seperti itu. Hanya satu tebasan, semuanya tentang kecepatan melebihi segalanya untuk kembali ke asal. Li Qiye berkata dengan santai, tebasan ini telah melampaui batas kendo. Baju besi kekuasaan ini tidak bisa menghalanginya. Satu-satunya cara memperlambat tebasannya. Beberapa saat kemudian, waktu akhirnya mulai mengalir normal kembali di area tersebut. Gemuruh, pemasangan di langit menarik perhatian penonton. Mereka mendongak dan melihat pertempuran yang terjadi antara penakluk dan penguasa pedang. Sword Sovereign tampak tidak stabil dengan pedangnya tetapi penakluk memiliki bilah bambu yang tak terhitung jumlahnya. Padahal satu persatu dihancurkan oleh penguasa, semakin banyak yang keluar. Siapa yang tahu berapa banyak pedang bambu yang dia miliki? Li Qiye mendongak dan berkata, lambat sekali, apakah kamu membutuhkan bantuanku? Sial, dia ingin mencuri lawanku. Penakluk terkejut. Perhatiannya dialihkan sesaat,
Tetapi ini cukup untuk membuat Sword Sovereign terbang seperti meteor menuju cakrawala. Ketegasan dan ketangkasan seperti itu. Pria itu tentu saja takut menjadi tim ganda oleh Li Qiye dan Conqueror. Kekalahan akan segera terjadi, jadi dia memutuskan untuk melarikan diri. Kelangsungan hidup adalah prioritas pertama. Hah, dia lari begitu cepat. Sword Sovereign, ayo main lagi nanti. Teriak menyanyikan penakluk. Tapi pria itu sudah lama pergi. Siapa yang tahu kalau dia bisa mendengar penakluk sama sekali? Kamu membuat lawanku takut. Tidak mudah bagi saya untuk menemukan seseorang di level yang sama, dengan siapa saya akan bermain sekarang. Kakak, kamu perlu membeli 500 pedang untuk menebus rasa sakit ini. Kata penakluk, merasa sangat bersalah. Tidak tertarik. Li Qiye mengabaikannya dan berkata kepada Bingning dan Simo, ayo pergi. Kakak, jangan pergi. Beli saja satu lagi. Saya ambil 20, bukan 30, baiklah, bahkan 50. Itu yang terbaik yang bisa saya lakukan. Penakluk tidak menyerah. Sayangnya, ketiganya juga meninggalkannya seperti Sword Sovereign. Dia mengalihkan fokusnya ke arah seorang tetua dari kekuatan besar, senior, bagaimana? Lihatlah pedang yang indah ini, pernahkah kamu melihatnya sebelumnya? Bangsawan muda Li berguna untuk menghancurkan tanda-tanda kebesaran kekuasaan. Dengan pedang ini, kamu bisa pergi kemanapun kamu mau di dunia ini. Baiklah, hanya satu. Orang tua ini tersenyum dan membeli satu. Jangan sampai ketinggalan, pedang bambu yang bisa menghancurkan armor kehancuran. Jangan sampai ketinggalan, Anda tidak bisa membelinya di tempat lain, apalagi dengan harga semurah ini. Penakluk mengambil keuntungan dari kehebatan Li Qiye sebelumnya. Dia menjamin bahkan kepada orang lain bahwa pedangnya luar biasa. Orang-orang tidak bisa melakukan apa-apa selain kebijakan kepala. Beberapa membeli pedang darinya untuk membangun persahabatan. Semua orang bisa melihat bahwa penakluk tidak lebih lemah dari penguasa pedang setelah pertempuran. Perlu diingat bahwa duo pedang dan pedang melakukan debut mereka jauh lebih awal dari ketiga bangsawan muda. Mereka pikir yang pertama akan lebih kuat, tapi setelah hari ini, mereka terbukti salah. Li Qiye membawa Wu Bingning dan Ling Simo keluar dari danau ke area lain. Simo mempunyai begitu banyak pertanyaan di benaknya tetapi tidak bisa bertanya. Vermilion Martial Goddess, seorang jenius langka di Myriad, dewi yang dicintai semua orang, Simo juga merupakan penggemarnya. Dia pernah berpikir bahwa dewi ini tidak dapat dijangkau sekarang, tetapi mereka berada di tempat yang sama. Ini terasa seperti mimpi yang tidak nyata, tetapi kenyataannya sang dewi hanya berjarak beberapa inci darinya. Gadis kecil, sepertinya kamu sudah mengambil keputusan. Li Qiye tersenyum pada Bingning. Dia menatap cakrawala dalam keadaan kesurupan tetapi matanya fokus. Dia tampak dewasa dan bertekad. Seseorang harus mengendalikan hidupnya sendiri. Sukses atau gagal tidak menjadi masalah, itu masih lebih baik daripada hanya mengikuti arus. Dia berkata, benar, tapi membuat pilihan bisa menimbulkan rasa sakit. Li Qiye berkata, hanya waktu yang dapat menentukan apakah suatu keputusan benar atau salah. Bingning menghela nafas dan tidak ingin membicarakan topik ini. Dia memandangnya dan berkata, nenek-nenek moyang kami tidak percaya Anda memiliki 12 variasi. Saya tidak membutuhkan validasi mereka. Li Qiye tersenyum, itulah kerugian mereka. Cukuplah yang kamu lakukan. Bingning merasa lebih buruk lagi. Dia telah mencoba meyakinkan sistem daunnya dan mengubah cara mereka. Sayangnya nenek-nenek moyang yang bertanggung jawab tidak mempercayainya sehingga dia harus mengambil inisiatif. Tidak apa-apa, dia menunjukkan ekspresi riang seolah-olah dia telah hidup dengan matang dan tersenyum, karena aku telah memilih pihakmu, maka kamu harus bersiap. Bagaimanapun, menculik penerus pengadilan militer adalah kejahatan besar. Banyak ahli akan menyerang Anda saat itu. Kamu pikir aku takut punya lebih banyak musuh? Li Qiye terkekeh, ayo satu, bunuh satu, ayo dua, bunuh dua, ayo 10.000, bunuh 10.000. Dia tidak menanggapi komentar khusus ini. Tetapi demi pertimbanganmu, aku tidak akan menghancurkan sistemmu. Dia tersedak. Dia tersenyum kecut setelah mendengar ini. Sistem mereka berada di 3 besar Myriad sehingga orang lain tidak berani melawan mereka. Li Qiye, sebaliknya, membuatnya terdengar begitu mudah. Pada akhirnya, dia juga mempercayainya. Simo hanya mendengarkan dengan tenang dari belakang, melihat hal-hal yang tidak dapat dia sentuh sebelumnya.
Berdebar, berdebar, berdebar. Tiba-tiba, suara seperti drum memenuhi area tersebut. Li Qiye berhenti untuk mendengarkan. Simo bertanya, apa yang terjadi? Kota binatang koin. Dia sambil menjawab sambil beralih ke daratan. Sepertinya kita perlu melakukan perjalanan ke sana untuk urusan bisnis sebelum menemukan makam pedangmu, kata Li Qiye. Simo mengangguk karena itu bukan terserah dia. Dia sendiri tidak bisa mendapatkan makam itu sejak awal. Li Qiye bukan satu-satunya yang mendengar suara genderang. Sepertinya mereka telah menyebar ke seluruh Moniaifo. Suara apa ini? Seorang tetangga yang tidak sadar mendengarkan dengan cermat. Kota binatang koin. Seorang pakar yang lebih tua langsung menjawab. Ayo kita lihat. Orang-orang meninggalkan tugas mereka saat ini dan menuju ke sumber gangguan. Coinbase sedang dibuka. Informasi ini menyebar ke seluruh wilayah. Benar-benar, semakin banyak yang tertarik. Apa itu Coinbase? Beberapa junior bertanya dengan rasa ingin tahu. Senior mereka menjawab, tempat yang sangat istimewa. Orang-orang yang cukup beruntung untuk masuk akan merasakan manfaatnya. Tidak butuh waktu lama sebelum orang berbondong-bondong menuju ke sana. Mereka yang tidak tahu tentang kota itu tetap mengikuti misa. Orang pertama yang tiba-tiba melihat sebuah gunung dengan ukuran yang sangat besar. Itu mencapai celah terdalam di langit. Di pangkalan ada sebuah kota tua. Hanya bagian di depannya yang menonjol, sepertinya tersembunyi di dalam gunung itu sendiri. Gerbang, sebagian dinding, dan sebagian atap terlihat. Bayangannya berwarna abu-abu karena rusak oleh waktu. Orang-orang memperhatikan bahwa gerbang batu itu akhirnya terbuka. Di dalamnya ada garis hitam seperti rahang binatang besar. Mereka merasa seolah-olah ini bisa membawa mereka ke bagian terdalam gunung, jauh di bawah tanah. Dua kata kuno diukir di atas sebuah plakat batu di atas gerbang. Meskipun garis-garisnya samar-samar, garis-garis itu menunjukkan kehadiran yang seolah-olah kuat olah pemahatnya adalah orang yang luar biasa. Sayangnya, usia mereka menghalangi orang lain untuk mengenali maknanya. Sebuah lembah datar yang dikelilingi oleh barisan pegunungan besar berada di depan gerbang. Itu membentang ribuan mil menuju ke lautan. Lembah itu kemungkinan besar dulunya merupakan jalan beraspal, cukup untuk puluhan gerbong berjalan berdampingan. Seiring berjalannya waktu, alam mengambil alih dan mengubahnya menjadi sebuah lembah. Apakah kita masuk? Orang-orang di luar gerbang bertanya-tanya. Percuma saja, seorang pria yang lebih tua menjelaskan, Anda tidak akan memasuki tempat yang sebenarnya karena untuk masuk memerlukan sebuah Coinbase. Binatang macam apa itu? Seorang junior bertanya. Anda akan melihat. Pria itu menjawab sambil menatap laut jauh, tidak ada yang terjadi di sisi itu. Harta karun apa yang ada di tempat ini? Kami meninggalkan Bewildering Palace untuk itu. Perbincangan kecil terjadi untuk menghilangkan kebosanan. Seorang tetua menjawab, cukup banyak, seperti mata air binatang, tulang dao, tapi yang terpenting, telur. Telur. Seorang murid berkata, apakah itu sangat berharga? Itu tergantung pada keberuntunganmu sendiri. Jika Anda beruntung, mereka akan menjadi luar biasa. Rumor mengatakan bahwa penjelasan kaisar sejati pernah menemukan sebutir telur. Seekor bian akhirnya menetas darinya, itu masih ada sekarang di Resting Bull, bertindak sebagai binatang penjaga. Benda itu sangat kuat. Sang nenek moyang menjelaskan lebih lanjut. Seorang rekan di sebelahnya menambahkan, tidak hanya itu, ada yang mengatakan bahwa dia mendapat tulang dao juga, karena itu dia diberi gelar penjelasan. Ini adalah salah satu kaisar paling menakjubkan di Myriad. Dia datang dari Insane Court tetapi menemukan Resting Bull Scripture. Hal ini membuka jalan menuju tahta. Meskipun dia tidak membuat sistem dao sendiri, dia merevitalisasi Resting Bull yang desahnya sehingga dia menjadi nenek moyang baru, meski tidak memiliki gelar ini. Peluang sukses di sini jauh lebih baik daripada Bewildering Palace. Yang lain menimpali. Hadiah yang sangat didambakan menunggu mereka yang bisa masuk, mata air binatang, tulang dao, dan terutama telur yang berharga. Menemukan telur yang menantang surga dapat menyebabkan memiliki binatang suci di masa depan seperti penjelasan kaisar sejati. Inilah alasan mengapa begitu banyak tetua dan leluhur berkumpul di sini. Kelompok Li Qiye bukanlah orang pertama yang datang ke sini. Early Bird telah memilih lokasi terbaik di lembah dan pegunungan di kawasan tersebut. Yang ketiga juga mendaki puncak dan mengklaimnya sebagai milik mereka. Lihat, monster itu ada di sana sekarang. Seseorang berbisik.
Saya pikir dia menyebut dirinya yang paling ganas, bukan hanya dia murid panjang umur pertama tetapi juga pemimpin pengadilan gila saat ini, tidak heran mengapa dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Seorang ahli yang cerdas mengetahui segalanya. Itu cukup keren. Dia membantu Sage panjang umur menghancurkan kerajaan abadi sepenuhnya, dan kembali ke pengadilan gila, dia melawan sekutu tersebut. Ya, pria itu kuat, Miracle yang Nobel dibunuh olehnya juga. Itu sebabnya beberapa orang menempatkan dia di posisi Miracle. Menurutku, dia jauh lebih kuat dari doa lainnya. Coba pikirkan, dia berani menantang tuan mudamu dan bahkan membunuh Penatua Fan. Itu adalah hal paling buruk yang bisa didapat seseorang. Yang lain menyela, "Set, jaga mulutmu. Jangan mengungkit hal itu kecuali Anda membenci sekte Anda. Tuan mudamu bukanlah orang yang pemaaf, jika dia mengetahuinya, sebaiknya kamu mulai berdoa." Temannya segera diperingatkan. Tunggu sebentar, bukankah Insane Court adalah sekte sesat? Seorang junior yang tidak sadar bertanya, sistem kami menentang sekte-sekte ini, jadi orang seperti dia harus menjadi musuh semua orang. Bagaimana dia menjadi murid pertama? Itu di masa lalu. Namun, aliansi telah mencapai kesepakatan dengan Insane Court. Ditambah lagi, manuver apapun seperti itu akan dipimpin oleh yang Radiance atau Vermilion Court. Fakta biasa tidak memenuhi syarat untuk memulai perang. Seorang tetua menggelengkan kepalanya. Mengapa sang dewi bersamanya? Bukankah dia bagian dari penyerang juga? Seorang pemuda yang cemburu bertanya. Siapa tahu, ku dengar Vermilion ingin mengikat ikatan pernikahan denganmu juga. Aneh sekali. Seorang penggosip sangat tertarik. Li Qiye mengabaikan pembicaraan itu dan duduk diam di puncak dengan mata terpejam. Kedua gadis itu ada di sebelahnya. Mengenai Bing Ning, dia siap untuk pembicaraan ini saat dia menentukan pilihan. Gemuruh, sebuah kereta menghancurkan langit dan tiba dengan kecepatan luar biasa. Itu memancarkan cahaya ilahi, terlihat dari jauh. 6 burung biru menariknya, memamerkan status orang di dalamnya. Para murid mengikuti kereta tanpa kekurangan orang suci sejati dan bahkan dewa sejati. Ini adalah kelompok yang cukup besar. Semua orang menoleh dan melihat simbol di atas gerbong, Vermilion Martial Court. Orang-orang bergidik karena hanya orang-orang besar dari sistem itu yang dapat menikmati perlakuan ini. Itu dianggap sebagai salah satu dari 2 sekte terkuat di Myriad, jadi pukulan besar dari sana pasti merupakan masalah besar. Kereta berhenti dan seorang wanita tua turun dengan bantuan para murid. Rambutnya seputih salju, kerutan di wajahnya menandakan usianya yang sudah tua, namun matanya masih menakutkan. Dia memiliki tongkat dengan pegangan berhiaskan naga. Setiap langkah sepertinya merupakan perjuangan. Meski begitu, aura dewa sejati yang dimilikinya bisa membuat orang-orang terhempas bagaikan badai besar. Sangat kuat, seorang Ascender. Orang-orang terkejut setelah merasakan aura ini. Matron pengejar angin, ekspresi seorang leluhur berubah. Banyak karakter kuat di sini yang mengenali identitasnya. Dia bukan hanya seorang Ascender, itu adalah dewa sejati tingkat 8. Para senior datang untuk menyambutnya. Bahkan para leluhur pun tidak berani menunjukkan sedikit pun. Salah satu dari mereka dengan sopan bertanya, sudah 3000 tahun sejak pertemuan kita sebelumnya, Matron Senior. Bagaimana kabar Dewa Bela Diri Senior? Saya menghargai berkah semua orang, Tuan saya baik-baik saja. Dia mengangguk dan berkata dengan wajar bahkan ketika dirumuni oleh begitu banyak tokoh penting. Sikapnya bukan berasal dari kesombongan, statusnya memang bergengsi. Dia cukup sombong. Seorang junior tidak sepenuhnya memahami siapa dia. Jangan ada lagi komentar bodoh atau aku akan menghukummu begitu kita kembali. Seniornya langsung memarahi. Sang junior tersentak dan tidak berani lagi membuka mulut. Dia hanya bertanya pelan, apakah dia berpikir itu tidak hanya kuat, sangat penting juga. Senior itu menatap ke arah sipir dan berkata, ini adalah leluhur yang berpengaruh, hampir tak bertempur di pengadilan militer. Yang terpenting, gurunya adalah Dracoform Martial God. Murid itu menjadi terkejut, itu, dewa bela diri Dracoform itu. Menurutmu berapa banyak dewa bela diri Dracoform yang ada di silsilah segudang? Hanya ada satu. Murid itu melanjutkan, orang yang telah menindas kaisar sejati. Itu dia. Senior itu berbicara dengan nada hormat. Saya kira muridnya bisa berpose bangga seperti itu. Murid itu menarik napas dalam-dalam dan tidak lagi merasa bahwa sipir itu sombong.
Sikapnya menjadi natural sekarang. Para pemuda di sini tidak tahu judulnya, Winchester, atau dongengnya. Namun, semua orang tahu tentang Dracoform. Ini adalah keberadaan yang menakutkan, leluhur terkuat di pengadilan militer. Dia adalah seorang abadi sejati, yang diketahui masih ada di sini di Myriad. Hal yang paling mengejutkan tentang dia adalah cerita tentang bagaimana dia menekan kaisar sejati sistem Cloud Crossing Chillwater. Kaisar ini memiliki 12 istana takdir namun ia masih terbatas. Oleh karena itu, leluhur menikmati posisi tertinggi di Myriad. Kaisar sejati merasa sulit untuk menjadi angkuh di hadapannya. Beberapa bahkan percaya bahwa jika tidak menghitung mereka yang telah meninggalkan Myriad, Dracoform mungkin adalah master terkuat di dunia ini. Karenanya, namanya menimbulkan rasa kagum dan takut. Pada saat yang sama, dewa sejati tingkat 8 juga sangat mengagumkan. Sayangnya, ini saja tidak cukup bagi leluhur lain untuk membayangkan begitu bayangan di hadapan sipir. Menjadi murid Dracoform memainkan peran yang lebih besar. Setelah salam selesai, kilatan cahaya seperti kilat dan berhenti pada Wu Bingning. Wanita tua itu mulai berjalan mendekat. Bingning dengan rapi merapikan gaunnya sebelum berdiri untuk menyambut sipir. Semua mata tertuju pada pemandangan ini karena semua orang menyadari mengapa sipir datang ke sini. Anak kecil, kamu menegaskan pergi lagi, kata sipir itu. Bingning membungkuk sekali sebelum berdiri tegak. Dia berbicara dengan tenang dan jelas, leluhur, saya hanya berjalan-jalan. Benarkah? Sipir itu membukakan pandangan, menghasilkan penampilan yang mengesankan dan mengesankan. Ya, Bingning membalas sipir yang penasaran itu. Berjalan-jalan memang menyenangkan, tetapi jika sudah selesai, inilah saatnya untuk kembali. Semua orang yang menerimamu. Kepala asrama tidak peduli dengan keabsahan alasan tersebut. Saya tidak punya niat untuk kembali sekarang. Bingning mempertahankan pendiriannya. Pengadilan militer membutuhkanmu. Sang matron melanjutkan, sebagai penerus, Anda memiliki tugas yang harus dilakukan dan murid yang harus dipimpin. Tuan dan para tetua dapat menangani semuanya, ketidakhadiran saya tidak penting bagi kesejahteraan pengadilan militer. Dia menggelengkan kepalanya. Mata sipir itu menjadi serius setelah mendengar ini. Semua orang yang memperhatikan dan bisa merasakan perubahan suasana hati. Saya tidak bertanya, ini perintah dari sekte, Anda harus kembali ke pengadilan sekarang. Matanya menjadi dingin saat dia memancarkan auranya. Maaf, leluhur, saya tidak akan kembali sekarang. Bingning tetap teguh, kurang terbuka. Keilahian sipir itu menakutkan, tidak mematuhi perintah langsung adalah kejahatan besar, bahkan penerus pun tidak kebal hukum. Saya menyadari beratnya kejahatan ini. Bingning menanggapi dengan serius. Kamu harus tahu bahwa hukuman ringan terdiri dari pengusiran, hukuman berat melumpuhkan budidaya mereka. Belum terlambat untuk kembali bersamaku sekarang. Sipir itu berkata dengan dingin. Kerumunan terguncang. Ketidaktaatan memang merupakan masalah yang serius. Setelah diusir, orang tersebut tidak punya tempat tujuan di Myriad Lineage. Kalaupun skenario terburuknya, mereka akan menjadi manusia fana lagi. Sang Dewi adalah penerus dengan potensi tak terbatas dan status bergengsi. Dia juga dianggap oleh beberapa orang lebih berbakat daripada ketiga bangsawan muda. Hanya saja dia terlambat debut dibandingkan mereka. Dia adalah kandidat penguasa yang menjanjikan, dan siapapun yang berada di posisinya akan menghargai keadaan mereka. Ditendang keluar dari Vermilion sama saja dengan jatuh dari awan ke jurang yang dalam, tidak ada kesempatan untuk keluar kembali. Bingning menarik napas dalam-dalam dan berkata, terima kasih atas pengingatmu, leluhur, dan atas semua yang telah dilakukan pengadilan untukku, tapi aku tetap tidak akan kembali. Dia tidak bisa menjelaskan pendiriannya. Kerumunan orang tersentak sebagai tanggapan. Ini semacam pengkhianatan. Beraninya dia melakukan tindakan tidak berbakti dan memberontak seperti itu. Pengkhianat. Apakah konservasi sayapmu kuat sekarang? Sipir menjadi marah, pengadilan telah mengeluarkan upaya yang tak terhitung jumlahnya untuk merawatmu, namun kamu berani begitu keras kepala. Pengadilan tidak akan menyetujui hal ini. Seperti yang sudah saya katakan, saya mengapresiasi apa yang telah dilakukan pengadilan terhadap saya. Sebagai murid Vermilion, saya akan membayar pengadilan dengan nyawa saya ketika pengadilan membutuhkan saya. Tapi itu hanya sebatas menjunjung tanggung jawab saya untuk melindungi pengadilan. Namun, setiap sistem murid adalah keluarga,
bukan barang untuk penyimpanan. Hanya itu yang ingin saya katakan. Bodoh. Nenek moyang hanya menginginkan yang terbaik untuk Anda sehingga mereka memilih jalan termudah. Anda tidak dapat memahami maksud bijak mereka. Saya akan memilih jalan saya sendiri. Dia berkata dengan tegas. Apakah kamu tidak malu? Saya tidak akan mengizinkan Anda melakukan apapun yang Anda inginkan hari ini dan akan membawa Anda kembali ke pendidikan ulang. Sipir itu menyatakan, kembalilah dari mana kamu datang. Sebuah suara santai tiba-tiba muncul, jangan membuat masalah dan mempermalukan dirimu sendiri. Semua orang melihat ke arah pembicara, Li Qiye. Mata tajam sipir itu juga mengaturnya, mereka memancarkan niat membunuh. Kamu adalah Li Qiye. Dia menyerahkan, itu aku. Dia tampak acuh tak acuh dan meremehkan sipir. Kaulah yang menghasut murid kami untuk. Dia merengut. Salah. Setiap orang membuat pilihannya sendiri. Saya hanya menghargai bakatnya. Dia menyela lagi. Junior, tidak perlu sombong karena ini bukan pengadilan gila, tapi lalu bagaimana jika itu pengadilan gila? Itu hanya sistem Dao yang jatuh, tidak dapat mencapai puncak. Jadilah cerdas dan enyahlah atau ini tidak akan berakhir baik bagimu. Kata-katanya yang kasar berdampak kuat pada banyak orang. Majikannya adalah Dracoform Martial God, ahli nomor 1 di Myriad. Oleh karena itu, kata-katanya memiliki bobot yang sangat besar. Semua sistem dan nenek moyang akan merasa gentar saat ini. Ini adalah masalah besar. Salah satu leluhurnya. Meskipun klanmu memang menakutkan, mereka masih belum termasuk dalam silsilah segudang. Ini adalah ancaman yang muncul di pikiran, berbeda dari ancaman yang ditimbulkan oleh Stormchaser Matron dan Dracoform Martial God. Ancaman ini ada di sini, di Myriad Lineage. Dracoform sendiri dapat meratakan sekte manapun atau bahkan keseluruhan sistem hanya dalam waktu singkat. Faktanya, orang-orang akan bertaruh pada Dracoform dibandingkan sebagian besar kaisar sejati. Benarkah? Li Qiye mengabaikan ancaman itu. Junior, kamu tidak memenuhi syarat untuk dipasangkan dengan penerus kami. Sang matron melanjutkan, pengadilan gila sedang dalam kehancuran, jadi berhentilah bermimpi untuk menikah dengan penerus pengadilan bela diri Vermilion seperti seekor katak yang ingin memakan angsa. Enyahlah sekarang atau kamu tidak akan bisa mempertahankan hidupmu, dan istanamu akan berubah menjadi abu. Kerumunan itu menarik napas dalam-dalam. Jika Dracoform bergabung, semua ini bisa terjadi. Bagaimanapun, dia adalah seorang abadi yang tak terpecahkan. Anda terlalu memikirkan diri sendiri dan sistem Anda. Hanya satu sistem saja tidak ada bedanya dengan seekor anjing bagi saya, tidak dapat mencapai puncaknya. Li Qiye membalas. Provokasi terang-terangan terhadap Vermilion dan Dracoform mengejutkan penonton. Kata-kata ini tidak akan pernah keluar dari orang lain di Myriad Lineage. Beberapa leluhur yang pernah bertemu dengannya tersenyum kecut karena pernah mengalami paling ganas sebelumnya. Orang gila ini tidak peduli pada siapapun, apakah itu yang terkuat di Myriad atau Muklan dari Imperial, tidak ada yang tahu kenapa dia begitu percaya diri. Sipir itu siap membunuh. Dia berkata dengan nada mengancam, saya akan memberitahu Anda sekarang bahwa hanya tuan mudamu yang layak menjadi penerus kita. Kami tidak akan pernah membiarkan siapapun yang mencoba menghancurkan pernikahan ini. Ini adalah pertama kalinya pengadilan militer mengkonfirmasi perjanjian pernikahan ini meskipun ada rumor sebelumnya. Rupanya sudah pasti sekarang karena itu berasal dari sipir. Terlebih lagi, ini bukan hanya untuk didengar oleh Li Qiye, tapi juga untuk orang lain, mengajak semua penggemarnya untuk membatalkan ide ini. Oleh karena itu, para pemuda yang menyukai kejutan dan tidak mau melihat perkembangan tersebut. Semua orang juga mengerti mengapa dia memilih untuk tidak mematuhi sekte tersebut. Jadi ternyata dia tidak menginginkan pernikahan khusus ini. Sayangnya, murid seperti dia tidak bisa menolak, sepertinya Dracoform sendiri yang telah memutuskan sehingga tidak ada yang bisa memodifikasi. Bingning menjadi khawatir, menyadari bahwa sipir hanya akan mempublikasikan hal ini jika mendapat izin dari Dewa Bela Diri Dracoform. Ingatlah bahwa tidak ada yang memiliki otoritas lebih dari Dracoform di seluruh Vermilion. Eksistensi tertinggi ini yang menentukan keputusan akhir. Di masa lalu, dia bisa mengadu kepada lokomotif dan leluhur lainnya. Karena cinta mereka padanya, mereka akan ragu dan menginstalnya. Tapi kata Dracoform adalah keputusan yang tidak perlu didiskusikan lagi. Bahkan gurunya pun tidak memenuhi syarat untuk mengekstraknya.
Perlawanannya tampak sia-sia di hadapan kekuasaan absolut. Meski begitu, dia tetap menyangkal, tidak, saya tidak akan menikah denganmu, dan pastinya tidak dengan tuan muda itu. Para pemuda yang senang menghela napas lega. Meski pernikahan ini tidak bisa dihindari, penolakannya tetap membuat mereka merasa lebih baik. Itu bukan terserah kamu. Sipir itu berkata dengan dingin, pernikahan adalah masalah serius, bukan hak Anda untuk memutuskan. Teman-teman, mintalah penggantimu untuk kembali. Setelah mendengar ini, kelompoknya perlahan mengelilingi Bingning. Silakan kembali atau kamu harus memaafkan kami. Beberapa dewa sejati lama tidak punya pilihan selain menggunakan kekerasan. Elder Chen, kelompokmu tidak cukup. Bingning merengut dan mengangkat tombaknya ke depan. Niat mengobarkannya melonjak, menunjukkan kepada semua orang bahwa gelarnya sebagai Dewi Bela Diri tidak hanya sekedar omongan. Orang tua itu ragu-ragu tetapi tetap memutuskan untuk menggunakan formasi. Inilah satu-satunya cara bagi mereka untuk menangkapnya hidup-hidup. Kerumunan orang kagum. Dia benar-benar menentang sistem miliknya, sebuah tindakan pengkhianat. Ini adalah pilihan yang sulit dan menyakitkan bagi setiap penggarap karena mereka tidak punya tempat tujuan, terutama ketika sekte tersebut adalah sekte teratas seperti Vermilion, tidak ada yang berani membantu atau mengambil karena takut mengambil risiko memusuhi Dracoform. Kelompok orang tua bodoh. Li Qiye tersenyum dan kecewa setelah mendengar ini. Sipir itu membanting tongkatnya ke tanah, menyebabkan gunung-gunung di wilayah itu bergetar. Dia berkata, kamu mempunyai pendapat yang berlebihan tentang kemampuanmu sendiri, penipuanmu akan mengakibatkan kematian, dan akulah yang akan melaksanakan hukumannya, menyingkirkan segudang hama sepertimu. Saya ingin melihat Anda mencobanya. Li Qiye tidak repot-repot berdiri. Berat, ini bukan pengadilan gila atau umur panjang, akan terlalu mudah untuk menangkapmu. Sipir itu melanjutkan. Semua orang menarik napas dalam-dalam. Rupanya Vermilion telah memutuskan untuk melenyapkan Li Qiye. Berdengung, lelaki tua itu akhirnya mengaktifkan formasi mereka. Beberapa pilar turun dari langit dan menutup area tersebut. Menghentikan Bingning untuk melarikan diri. Merusak. Dia meraung dan menusukkan tombaknya ke atas dengan keganasan sempurna, mampu menembus matahari dan bulan. Orang-orang tua itu memanggil lonceng emas untuk menangkapnya hidup-hidup. Bang! Sayangnya, pedang itu hancur di hadapan tombaknya. Dia melompat ke udara dan mengumpulkan lebih banyak kekuatan untuk menghancurkan formasi. Orang-orang tua itu meraung dan menciptakan telapak tangan besar dengan formasi untuk menghentikan dorongan berikutnya dan mencegahnya melarikan diri. Dalam sepersekian detik ini, serangan telapak tangan yang tak terlihat dan tanpa suara menghantam punggung. Dia tampak seperti sambar petir dan kekayaan seteguk darah. Prinsipnya tersegel sehingga dia mulai jatuh bebas ke tanah. Bawa dia pergi. Suara dingin sipir terdengar. Semua orang berpikir bahwa dia akan melawan Li Qiye tetapi dia sebenarnya memilih untuk menyergap Bingning. Sebagai dewa sejati tingkat 8, dia seharusnya tidak melakukan serangan diam-diam terhadap juniornya sendiri. Itu sebabnya semua orang lengah. Saat orang-orang tua itu mendekat untuk memanggil Bingning, sebuah bayangan tiba-tiba muncul dan menghantam mereka, menyebabkan mereka terbang dengan patah tulang dan darah mengucur dari mulut. Bayangan itu kemudian menangkap Bingning dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Tentu saja itu adalah Li Qiye. Dia kemudian melepas segelnya dan berkata, mundur, serahkan ini padaku. Bingning ragu-ragu sejenak sebelum bergerak ke belakang dan mulai pulih. Sipir itu tentu saja marah dan berteriak, binatang kecil, kamu ingin mati. Itu kalimatku. Li Qiye dengan malas menatapnya, enyahlah sebelum aku membuat toilet dari tengkorakmu. Hahaha. Dia tertawa karena diliputi kemarahan sebelum memberi tahu Bingning, nak, belum terlambat untuk menyerah atau dosamu tidak akan terampuni. Bingning menatap lurus ke arah sipir sebelum memilih menutup matanya untuk bermeditasi sekali lagi. Sikapnya membuat semua orang memahami tekadnya untuk memberontak melawan Vermilion. Kerumunan orang tercengang, penerus Vermilion menentang sektenya sendiri. Aku akan membunuh hewan kecil ini sebelum bermimpi dengan orang idiot sepertimu. Sipir sudah siap menerima darah. Aku akan membuatkanmu daging cincang. Tampak memancarkan sinar yang mengerikan, setajam pisau. Ayo pergi. Saya tidak suka meninas orang tua dengan satu kaki di kubur, tetapi karena Anda mendekati kematian, saya akan menghibur Anda. Li Qiye membalas.
Penonton tidak tahu harus tertawa atau menangis. Dewa sejati tingkat 8 adalah seseorang yang satu kakinya berada di dalam kubur. Sipir itu merasa terhina ketika kemarahan memenuhi kepalanya, menyebabkan dia gemetar. Dia menjepit tongkatnya di tanah dan memulai serangannya. Orang-orang tentu saja ketakutan. Makhluk setingkat ini bukanlah lelucon. Ditambah lagi, karena gurunya, dia jauh lebih kuat daripada dewa sejati lainnya yang memiliki pukulan serupa. Ledakan. Energinya meledak dengan munculnya lingkaran cahaya. Mereka bisa menciptakan dunia baru dan memunculkan matahari dan bulan. Dia tampak seperti dewa maha kuasa yang berdiri di tengah lingkaran cahaya. Para penonton menahan napas, siap menyaksikan pukulan pertamanya. Beberapa orang ingin menggunakannya untuk mendapatkan gambaran yang lebih baik tentang kekuatan Dracoform. Guyuran, tsunami muncul entah dari mana di atas langit. Itu langsung menelan semuanya. Hanya satu gelembung saja yang bisa menghancurkan sebuah bintang. Rupanya ini adalah sungai di dunia, yang mustahil diseberangi oleh siapapun. Semua akan terasa tidak berarti sebelum besarnya. Gelombang kecil saja akan menenggelamkan orang dalam sekejap, bahkan dunia pun akan menyerah. Perlawanan sia-sia, tidak terkecuali. Dewa sejati karena mereka akan langsung tenggelam. Apa itu? Kerumunan sudah sepantasnya menjadi takut terhadap arus. Raungan binatang buas menggema di seluruh dunia. Bintang-bintang bergetar karena gelombang suara dan bisa jatuh kapan saja. Sesosok raksasa muncul di atas sungai menyebabkan cipratan udara kemana-mana. Itu adalah gajah seekor, seputih gading dan diselimuti cahaya suci. Tanda gemilang menggerakkan binatang itu, membuatnya tampak seperti terbuat dari bintang surgawi. Meskipun sungai dapat menenggelamkan dunia dan menghilangkan sinar matahari, gajah ini tidak mempengaruhi selama penyeberangan. Setiap langkahnya tegas dan keras, seperti membawa beban yang sangat besar, lebih dari cukup untuk menghancurkan segala sesuatu di dunia. Gajah penyeberangan sungai, salah satu dari 12 variasi leluhur bela diri. Seorang tetua berteriak. Semua orang menarik napas dalam-dalam setelah mendengar ini, meskipun dengan susah payah karena tekanan yang sangat besar dari beban absolut. Mereka merasakan banyak gunung menekan mereka, ingin mematahkan tulang punggung mereka menjadi dua. Mereka yang akrab dengan Vermilion telah mendengar tentang variasi 12. Ini adalah hukum prestasi terkuat dari sistem ini, yang diciptakan oleh leluhur marsial. Rumor mengatakan bahwa ini adalah teknik terbaik dalam hidupnya. Di masa lalu, teknik ini menyebar ke seluruh dunia. Orang tidak bisa menangani setengah variasi, apalagi secara keseluruhan. Belakangan, Vermilion hanya punya 5 tersisa, kalah 7. Hanya sedikit orang dalam sistem yang memenuhi persyaratan untuk mempelajari 5 teknik ini, Sipir adalah salah satunya. Ini adalah pertama kalinya beberapa leluhur di sini melihat teknik ini. Itu memang layak untuk mendapatkan popularitasnya, terutama jika itu berasal dari makhluk yang begitu kuat. Ledakan, hentikan kaki gajah menyerupai hentakan seorang tuan yang tiada taranya. Tanahnya retak, tampak sangat rapuh. Bahkan dewa sejati pun akan langsung berubah menjadi pasta daging. Orang-orang memandang ke arah Li Qiye dan berpikir bahwa dia tidak akan mampu mengatasinya. Sayangnya, Anda hanya belajar sedikit saja. Li Qiye tersenyum, matanya menjadi cemerlang, lebih dari cukup untuk menyelesaikan ruang tanpa akhir. Tertinggi, dia mengucapkan mantra. Semua orang tiba-tiba mendengar bunyi gedebuk, hati Dao berdebar-debar. Gerakan kecil ini sudah lebih dari cukup. Hanya satu pukulan membuat semuanya menjadi tidak ada. Sebuah dunia yang benar-benar baru muncul, atau hanya tiruan dari satu dunia. Langit dan bumi muncul, lalu makhluk hidup. Sosok tertinggi keluar dari kedalaman dunia ini. Sangat perkasa, setiap gerakannya membawa niat bela diri. Hanya satu langkah sederhana yang mencakup esensi seni bela diri. Setiap serat yang dihembuskannya berkelahi. Leluhur bela diri. Sipir itu berteriak. Kerumunan orang tercengang. Bagaimana keberadaan menakjubkan ini bisa muncul di tempat ini? Apa, itu benar-benar dia? Nenek moyang lainnya kehilangan ketenangannya dan berteriak. Meskipun dia belum pernah melihat orang aslinya, makhluk ini tampak tetap sama dengan gambar dan potret di Vermilion. Sipir telah melihat karya seni ini sebelumnya jadi dia menjadi ngeri. Ledakan. Sosok ini mengambil tindakan, menyapu dunia dengan satu telapak tangan dan dalam proses menciptakan tsunami. Kekuatan ini bisa menghancurkan 3000 dunia.
Sungai Winchester Matron cukup besar, tapi tampak seperti sungai kecil dibandingkan sungai ini. Ledakan. Seekor gajah yang lebih besar muncul dan menginjak ke bawah, menunjuk benda langit. Salah satunya adalah gajah dewasa sedangkan yang pertama masih bayi, terlalu lemah untuk menahan satu pukulan pun. Langkah yang sama. Kerumunan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Leluhur. Bela diri muncul dan melepaskan teknik yang sama, hanya unggul dalam segala hal dan 1000 kali lebih kuat dan lebih kompleks. Sipir itu sendiri tidak tahu apakah ini nyata atau tidak. Apakah ini hanya ilusi? Salah satu leluhurnya datang karena leluhur bela diri sudah lama tiada. Wu Bingning mengira dia juga melihat sesuatu. Bagaimana ini bisa terjadi? Gajah leluhur bela diri menghancurkan sungai sipir menjadi tertidur. Gajahnya mendengus dan menjadi pasta daging. Itu nyata. Hasilnya menunjukkan kepada semua orang bahwa ini memang nyata. Gajah kemudian mengalihkan fokusnya ke sipir dan menginjaknya. Sang matron tidak dapat menangani kekuatan sebesar itu. Tolong tunjukkan belas kasihan. Bingning berteriak ngeri. Meskipun dia tidak menyukai Winchester Matron, wanita tua itu masih menjadi anggota Vermilion. Bam! Sipir itu diinjak dan mulai muntah darah. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Berdengung. Marsial leluhur dan tekniknya menghilang, digantikan oleh Li Qiye. Aura di sekitarnya juga hilang. Tidak ada kata-kata di antara kerumunan itu yang dapat memahami perkembangan ini. Jika bukan karena sipir yang ditekan di tanah, orang-orang akan berpikir bahwa ini semua adalah tipuan ilusi dari Li Qiye. Bukan itu masalahnya, jadi apa yang terjadi? Itu tidak tampak seperti hukum prestasi atau teknik. Itu misterius dan aneh. Yang agung adalah nama dari Merit Law yang tadi, tapi lebih tepatnya, itu adalah salah satu dari 9 kitab suci surgawi. Setelah Li Qiye menciptakan sistem pemecah baru dan membuka halaman baru, kitab suci pikiran menjadi sesuatu yang baru. Merit Law ini dapat memanfaatkan aspek dari pengguna atau musuh. Dalam sekejap mata, dia menggunakan apa yang dianggap tertinggi dalam pikiran sipir, yaitu leluhur bela diri. Karena pemikiran khusus ini dalam pemikirannya, leluhur bela diri muncul dan melakukan gajah penyeberangan sungai. Ini memanfaatkan keadaan prima leluhur, sehingga menghasilkan versi yang lebih unggul. Jika bukan karena Bingning, hanya satu pemikiran ini saja yang bisa menghancurkan sipir tadi. Tentu saja, dia juga bisa menciptakan apa yang menurut pikirannya tertinggi. Namun, hasilnya akan sangat mengerikan. Hal ini tidak pantas dia lakukan. Prasyaratnya adalah memiliki hati Dao yang tangguh. Contohnya, jika hati Li Qiye tidak bisa menahan penciptaan marsial leluhur, maka dialah yang akan menjadi korban panggilan ini. Tentu saja, ini tidak mungkin. Hati Dao-nya lebih keras dari apapun. Meniru nenek moyang bukanlah suatu beban yang berarti. Yang tertinggi sekarang adalah nama kitab suci takdir yang sebelumnya dikenal sebagai pikiran. Dia menggunakannya untuk mengalahkan sipir tanpa mengangkat satu jari pun. Orang-orang tahu bahwa ini bukanlah ilusi tetapi juga tidak bisa dianggap sebagai hukum yang baik. Hukum manfaat apa di dunia ini yang dapat memanggil leluhur bela diri dan tekniknya? Kerumunan orang benar-benar tergoncang. Beberapa jatuh ke tanah, yang lain mengotori celana mereka. Kekuatan tertinggi ini berada di luar jangkauan mereka sampai kematian. Itu pasti ajaib, pikir seorang leluhur. Yang lebih membingungkan lagi, Li Qiye bukanlah murid Vermilion. Jika dia benar-benar seseorang yang terdeteksi dalam hukum prestasi sistem ini, maka setelah mencapai tingkat tertentu, mungkin dia bisa memanggil niat atau kehendak leluhur. Kenyataannya tidak demikian. Mereka tidak tahu kalau kejadian tadi sebenarnya berasal dari pikiran sipir. Wu Bingning menghela nafas lega setelah melihat sipir itu masih hidup. Meski begitu, pikiran wanita tua ini sedang kacau. Dia dan kelompoknya mengira ada orang luar yang baru saja memanggil niat nenek moyang mereka. Pertanyaan besarnya adalah, bagaimana caranya? Li Qiye dengan santainya mencabut sebatang pohon, dan mematahkan cabang-cabangnya. Dia melihat ke arah sipir dan berkata, jika saya melihatmu sekali lagi, tidak ada seorang pun yang bisa memohon untuk hidupmu. Kalau begitu aku akan memenggal kepalamu. Oleh karena itu, dia menutupi pohon itu dan meniupkan sipir itu terbang menuju pemandangan kota seperti bintang jatuh. Jangan berlama-lama, cari dia atau beberapa binatang buas akan makan enak. Dia mentransfer ke para ahli yang tersisa dari Vermilion.
Mereka terbangun dari pingsannya dan segera berlari ke arah yang sama dengan sipir. Mereka sangat ketakutan, mengira dia menjadi korban beberapa binatang buas. Bagaimana mereka bisa kembali dan menjawab sekte mereka dalam kasus itu? Bing Ning memiliki perasaan yang berbeda. Mulai sekarang, dia memutuskan semua hubungan dengan sistemnya. Seperti yang dikatakan sipir, ini adalah tindakan menghindari. Terlepas dari tekadnya, itu tetaplah rumahnya. Kepergiannya secara tiba-tiba mengakibatkan kekosongan di jantung. Anda telah berlatih dalam hukum prestasi kami. Dia memikirkan hal lain dan bertanya pada Li Qiye. Dia memiliki sentimen yang sama dengan leluhur lainnya, yaitu dia memanggil nenek-nenek moyang berdasarkan pengetahuan hukum izin mereka. Dia mempercayai hal ini lebih dari yang lain karena klaim sebelumnya mengetahui 12 variasi. Pemanggilan itu bukanlah suatu hal yang mustahil jika dia benar-benar mengetahui kedua belasnya. Kau terlalu buruk. Dia tersenyum. Dia mulai berpikir, Li Qiye tidak perlu berbohong, tapi lalu bagaimana dia memanggil nenek moyang mereka? Dari mana dia mendapatkan 12 variasi itu? Jawaban-jawabannya terus luput dari perhatiannya. Sementara itu, pengetahuan mereka tentang eksploitasi di masa lalu sangat mempengaruhi. Dia monster, pemimpin pengadilan gila dan murid pertama lembah panjang umur, bagaimana dia bisa memanggil sesuatu dari Vermilion juga, jangan bilang dia tahu semua hukum prestasi di dunia ini. Seorang kakek berspekulasi, satu orang yang mengetahui manfaat hukum dari 3 sistem adalah hal yang terlalu berat untuk diterima. Hanya sedikit orang di dunia ini yang mampu melakukannya. Saya mendengar sesuatu yang menyenangkan sedang terjadi di sini. Apakah ini sudah berakhir? Senyuman secerah matahari muncul. Pembicaranya memiliki nada yang lugas dan ramah. Siapa lagi yang bisa melakukannya selain penakluk bangsawan muda? Hah, sepertinya aku terlambat. Dia berkata dengan menyesal. Jangan khawatir, ini akan menyenangkan. Suara dingin terdengar dari puncak. Pedang penguasa, orang-orang langsung mengenalinya. Belum lama ini, keduanya bertengkar hebat dan Sword Sovereign melarikan diri. Jadi, kemunculannya di sini tidak terduga. Pastinya akan menyenangkan. Orang-orang berbisik setelah melihat keduanya bersama. Kamu ingin pertandingan ulang? Penakluk tersenyum, tidak terkejut. Saudara penakluk, tidak perlu terburu-buru berkelahi. Suara kuat lainnya muncul dari puncak yang berbeda. Itu adalah seorang pemuda dengan rambut berkibar tertiup angin, tampan dan gagah dengan aura keagungan. Hal yang paling menonjol adalah 8 tangan. Mereka cerah, seperti terbuat dari emas. Naga melingkar, bangsawan muda. Seorang penonton langsung berteriak. 2 dari 3 bangsawan muda ada di sini. Seorang tetua yang tinggi tertangkap basah. Semua mata tertuju pada para pemuda ini, menunggu pertunjukan menyenangkan yang tak terelakkan. Coiling Dragon dikabarkan adalah kaisar sejati semu. Dia juga penerus Coiling Dragon System. Ini adalah seorang jenius hebat dari suku bertangan 8. Lengannya telah cukup terlatih untuk memiliki cahaya keemasan, cukup perkasa dalam pertarungan. Kamu ingin bertarung juga? Sikap sang penakluk tidak berubah, tetap ceria seperti biasanya. Keduanya berasal dari Coiling Dragon. Beberapa orang mengatakan bahwa keajaiban bukanlah tandingan keduanya dalam hal budidaya dan potensi pertempuran. Alkimianya lah yang membuatnya mendapat tempat sebagai salah satu dari 3 bangsawan muda. Karena permusuhan antara dinasti berlengan 8 dan bangsawan muda penakluk, pertarungan tidak bisa dihindari. Mata Coiling Dragon bersinar seperti lampu surgawi. Dia berkata, saudara penakluk, Anda telah membunuh ribuan murid di atas Kaisar 5 orang suci. Ini telah merusak sistem tatanan. Anda perlu memberikan jawaban yang masuk akal. Tidak perlu melakukan tindakan tidak senonoh ini. Penakluk ketenangan, jika kamu ingin melawanku, lakukan saja. Jadilah laki-laki daripada mencari alasan dan pembenaran. Sangat sederhana untuk mengatakan bahwa kamu ingin membunuhku, tetapi jika kamu bahkan tidak memiliki keberanian untuk melakukannya, kamu tidak akan dapat mencapai apapun. Penakluk langsung memecahkan kepura-puraan palsu itu tanpa ragu-ragu. Masyarakat pasti mengetahui hal ini. Dinasti berlengan 8 dan bangsawan muda naga melingkar hanya akan memiliki ketenangan pikiran setelah melenyapkan penakluk. Selama dia ada, dia akan selalu menjadi bencana. Permasalahannya adalah cabang utama dari nenek moyang. Keturunannya bisa muncul dan mengambil kembali otoritas sistem.
Bagaimanapun, Primun tidak memiliki klaim yang kuat terhadap sistem tersebut. Begitu penakluk bisa membuktikan legitimasinya, itu akan menjadi pukulan besar bagi kedaulatan mereka. Berdasarkan asumsi ini, penakluk harus menjadi pemimpin berikutnya dari Coiling Dragon System, bukan Coiling Dragon yang nobel. Jika hari seperti itu tiba, penakluk akan mengumpulkan banyak pengikut. Jadi, sebelum dia bisa menjadi kaisar sejati, mereka akan menemukan cara untuk melenyapkannya. Jika tidak, kenaikannya juga akan menutup pintu bagi dinasti mereka. Faktanya, mereka telah mencoba berulang kali untuk mengakhirinya, meski tidak secara terbuka. Penyergapan dilakukan secara rahasia tetapi ini hanya mengakibatkan kegagalan dan kematian. Karena hal ini, dinasti menjadi semakin gelisah, beberapa anggota berpikir bahwa dia dapat menggunakan kekuatan sistem mereka, atau bahwa dia memiliki beberapa master hebat yang melindunginya. Yang terakhir lebih disukai karena dalam kasus pertama, itu berarti dia sebenarnya adalah keturunan sebenarnya dari nenek moyang. Bicaralah sesukamu, tapi aku adalah penerus Coiling Dragon dengan tanggung jawab untuk menegakkan kedamaian, tidak dapat disangkal bahwa Anda telah membunuh banyak pengikut sistem kami, dan Anda harus bertanggung jawab kepada kekuatan besar. Untuk itulah saya ada di sini. Coiling Dragon perlahan berkata, pendiriannya salah dalam hal keadilan dan logika karena penakluk memang membunuh rekan-rekan temannya. Jangan ragu untuk mencoba, tetapi Anda sendiri tidak akan berhasil. Bahkan 7 pembunuhanmu telah aku hentikan, kamu pikir kamu lebih kuat dari dia. Seberapa jauh kamu menjadi kaisar sejati? Penakluk tidak kehilangan senyumnya. Dewa sejati 7 pembunuhan. Kerumunan orang yang terkejut mengetahui nama ini. Beberapa waktu yang lalu, berita mengenai kematian mendadak Jenderal Pembunuhan 7 dari dinasti bertangan 8 menjadi publik. Semua orang terkejut bahwa makhluk seperti itu akan mati karena suatu penyakit. Namun kini, mereka akhirnya mengetahui bahwa penakluk adalah pelakunya. Selama penalukan sebelumnya, jenderal ini sudah menjadi dewa sejati tingkat kedua, seorang Ascender. Beberapa orang percaya bahwa dia bahkan bisa berada di lil ketiga. Apakah ini berarti penakluk adalah kaisar sejati? Orang-orang beranggapan hal ini tidak mungkin karena kenaikan gaji akan sangat besar, tidak mungkin untuk dirahasiakan. Namun jika ia hanya seorang kaisar sejati semu, membunuh dewa sejati tingkat ketiga akan sangat sulit. Saudara penakluk, Anda lupa bahwa tempat ini bukanlah sistem kami. Anda tidak punya kelebihan untuk dibicarakan di sini. Coiling Dragon berbicara dengan anggun. Dia mencoba untuk mencampur kekuatan penakluk dengan pernyataan ini. Semua orang juga ingin mengetahui apakah penakluk dapat menggunakan kekuatan sistem atau tidak. Meski mengesankan jika dia bisa, tidak bijaksana bertarung di sini karena ini bukan Coiling Dragon System. Aku masih bisa menjatuhkanmu. Penakluk menjawab tanpa ragu-ragu. Mata Coiling Dragon menjadi serius dengan niat membunuh yang dingin. Meskipun mereka berada dalam klasifikasi yang sama, statusnya jauh melebihi penakluk, jadi dia tidak akan menerima penghinaan terang-terangan seperti itu. Namun demikian, berkumpulnya orang fokus pada wahyu tersebut, penakluk baru saja mengakui bahwa dia dapat menggunakan sistem kekuatan. Ini adalah masalah besar. Sepertinya kamu cukup percaya diri, saudara penakluk. Perubahan Coiling Dragon berubah menjadi agresif. Penakluk kepuasan, bukannya aku percaya diri, tapi sekte bulan Primunmu lemah sejak lahir. Hukum prestasi Anda terdiri dari cabang-cabang tidak penting dari Coiling Dragon, yang tidak memiliki pemahaman nyata tentang Grand Dao ortodoks dan rahasia sebenarnya dari nenek moyang. Jika bukan karena kaisar sejati naga melingkar yang hebat, sektemu tidak akan mampu mengambil alih sumber Dao. Ekspresi Coiling Dragon memburuk saat dia berusaha bernapas, merasa seolah-olah seseorang telah menembus tepat di jantungnya. Komentar tersebut menunjukkan kelemahan dinasti saat ini. Semakin banyak yang merasa bahwa penakluk memang merupakan keturunan dari nenek moyang atau dia tidak akan berbicara dengan pasti. Setelah mengambil alih sistem naga melingkar, dinasti berlengan 8 menemukan banyak aturan hukum dan menambah koleksi mereka selama bertahun-tahun. Ditambah lagi, mereka telah menghasilkan banyak kaisar sejati. Hukum kelayakan mereka tidak lebih lemah dibandingkan kekuatan besar lainnya. Sayangnya, harus diakui bahwa mereka hanya memiliki sedikit karya seni dari nenek moyang sebenarnya. Mungkin hanya keturunannya yang benar-benar dapat memiliki versi lengkapnya. Namun, keturunan ini menghilang seiring dengan kesenian.
Dinasti telah mencoba ditayangkan selama beberapa generasi sekarang. Saya ingin melihat berapa banyak manfaat hukum dari nenek moyang yang telah Anda pelajari. Melingkar naga menantang. Penakluk tetap meremehkan musuhnya, menurutku kamu bukan tandinganku, jadi kamu tidak akan bisa memikirkan apapun. Jika beberapa leluhur Anda ada di sini, berkumpullah, mungkin ada peluang. Coiling Dragon menjadi tidak puas. Bagaimana jika aku bergabung juga? Sword Sovereign akhirnya berbicara, perseteruan kita belum berakhir. Mari kita selesaikan hari ini. Coiling Dragon memandangnya dan tidak menolak. Penonton percaya bahwa jika keduanya bekerja sama, Conqueror akan berada dalam posisi yang sangat dirugikan. Namun, dia tertawa dan langsung menerima, tentu saja, berkumpullah. Saya juga ingin melihat seberapa banyak yang telah Anda pelajari dari Swordgrave. Beberapa orang menarik napas dalam-dalam setelah mendengar ini. Penakluk memang sangat galak, ingin bertarung 1 lawan 2. Anda berbicara seolah-olah Anda telah mempelajari segalanya dari sistem nenek moyang Anda. Sword Sovereign memiliki ketidakpuasan yang sama seperti Coiling Dragon. Secara kebetulan, cabang Sword Sovereign juga bukan langsung di cabang Swordgrave meski sedang memegang kendali saat ini. Tentu saja tidak, hanya sekedar permukaan saja, tapi itu lebih dari cukup untuk menghadapi kalian sendirian. Penakluk tersenyum. 2 orang lainnya tentu saja tidak menerima hal ini dengan tenang. Mereka terkenal di level yang sama, dan yang terkuat di antara mereka masih belum diketahui. Tapi sekarang, penakluk ingin bertarung sendirian selain membangun seperti ini, bagaimana mereka bisa menerima ini? Beberapa penonton juga kaget. Mereka mengira ketiganya berimbang, namun sepertinya tidak demikian halnya saat ini. Apakah penakluk benar-benar lebih kuat? Saya harap Anda membawa harta leluhur, atau tempat ini akan menjadi kuburan Anda. Mata Sword Sovereign menjadi setajam pedang dewa, melambangkan kemarahannya. Memperbaiki. Dia menghunus pedangnya dan mencapai seluruh area, menuangkan seluruh energinya ke dalamnya. Sosok agung muncul di belakangnya dengan sinar kekuatan kerajaan mengalir keluar. Seorang kaisar palsu. Semua orang bisa merasakan aura ini. Pada saat ini, penguasa tidak menahan diri sama sekali dan mengungkapkan kekuatan yang sebenarnya. Saya akan melebih-lebihkan diri saya sendiri dan melihat apa yang dapat Anda lakukan, saudara penakluk. Coiling Dragon yang nobel berkata dengan dingin. Dengan itu, dia mengangkat 8 lengannya saat itu menjadi mempesona, sepertinya mampu memanggul langit yang runtuh. Yang terpenting, masing-masing tangan melakukan segel berbeda sebelum memegang senjata. 8 senjata ini sangat kuat, pagoda, tombak, lonceng dewa. Mereka termasuk dalam klasifikasi dan abadi. Tangannya sendiri mengeluarkan kekuatan yang tak ada habisnya, menyerupai 8 naga raksasa dengan kehadiran yang menakutkan. Bagaimana dengan penakluk? Semua orang memandang ke arah penakluk, bertanya-tanya dari ras mana dia berasal. Mereka berspekulasi bahwa dia mungkin berasal dari suku bertangan 8 juga karena nenek moyang mereka juga salah satunya. Jika dia adalah keturunan sejati, dia pasti berasal dari ras ini. Dia masih hanya memiliki 2 tangan saat ini, tetapi ini tidak berarti bahwa dia tidak berasal dari perlombaan ini. Ciri fisik khusus ini bukanlah persyaratan mutlak. Suku ini memiliki banyak metode budidaya. Mereka mungkin memiliki 8 lengan saat lahir, tetapi melalui pelatihan, 1000 atau 10.000 lengan mungkin akan terjadi, dan juga hanya 2. Ayo pergi, kita lihat siapa yang akan menjadi orang terakhir yang bertahan. Penakluk pun menghunuskan pedangnya. Dulu, dia hanya menggunakan pedang bambunya tapi tidak lebih. Ini menunjukkan betapa seriusnya dia terhadap keduanya. Cahaya keemasan berkilauan di bilahnya dengan sedikit gelombang beriak di bawah sinar matahari. Itu tampak seperti naga yang terbang tinggi. Naga jelajah. Coiling Dragon berseru keheranan setelah melihat pedang ini. Itu benar-benar naga jelajah. Beberapa leluhur memperhatikan dengan cermat dan memastikannya. Itu adalah pedang suci dari Coiling Dragon. Penonton lain mengungkapkan, ini bukan harta leluhur tetapi memiliki kekayaan yang melimpah. Belakangan, ia menghilang bersama keturunan nenek moyangnya. Ini sepertinya menjadi bukti identitas penakluk. Orang-orang tidak menganggap ini mengejutkan karena rumor yang beredar. Coiling Dragon yang nobel paling berpengaruh karena ini adalah hal terakhir yang ingin dia lihat, dinastinya merasakan hal yang sama. Lanjutnya tidak akan bagus.
Ayo kita berusaha keras. Sang penakluk meraung. Ra, seekor naga besar yang melingkari pemuda itu, tampaknya mampu merobek kubah langit. Berkah naga melingkar, ekspresi bangsawan muda naga melingkar menjadi tidak sedap dipandang. Ini adalah teknik terbaik dari nenek moyang, mereka juga tidak memiliki yang ini. Dia yang asli, seseorang yang datang. Identitas penakluk tampaknya telah terkonfirmasi. Berdengung. Tiba-tiba, bagian belakang memancarkan cahaya Buddha dan nyanyian yang tak ada habisnya. Mustahil, banyak leluhur dan leluhur yang tidak dapat mempercayai mata mereka. Bahkan kedua musuhnya terkejut dan memasang ekspresi aneh. Suku Buddha Surgawi. Tepat ketika orang-orang mengira mereka telah menemukan jawabannya, penakluk mengungkapkan rasnya. Buddha Surgawi juga merupakan suku besar lainnya di Miryat. Anggota mereka dilahirkan dengan cahaya Buddha di belakang kepala mereka, menunjukkan bahwa penakluk bukanlah anggota yang berlengan 8. Dia tidak mungkin merupakan keturunan dari nenek moyang Coiling Dragon. Tidak menyangka ini, kan? Penakluk tersenyum licik, sepertinya cukup senang dengan reaksinya. Penonton menyadari bahwa penakluk baru saja mengajak mereka jalan-jalan sejak awal. Siapa yang peduli apakah dia keturunan atau bukan, bunuh dia. Sword Sovereign mengeluarkan teknik yang penuh dengan niat pedang. Dewa Pedang 8 Dataran. Dalam sekejap mata, dia terbelah menjadi 8 salinan identik dan disimpan pada saat yang bersamaan. Setiap tebasan bisa mengoyak dunia. Sebuah teknik dari Sword Sein. Seorang leluhur yang bermata tajam mengenali langkah tersebut. Ling Simo menatap tajam pada gerakan ini, sebuah seni tertinggi dari nenek moyangnya. Dia belum melatihnya. Mati. Coiling Dragon menyerang dengan 8 harta karunnya, ledakan keras menyebabkan mereka terbang menuju penakluk. Merusak, perintah sang penakluk. Naga melingkar menjadi garis pertahanannya melawan bangsawan muda lainnya. Di saat yang sama, pedangnya membubung ke langit, penuh spiritualitas. Itu menyeret struktur spasial di kawasan itu ke atas bersama dengan 8 penguasa pedang. Naga berkeliaran di langit, itu berhasil menarik dan membatalkan 8 tebasan. Angin dari kedalaman, Coiling Dragon yang nobel mencoba lagi sambil mengaum. 8 tangannya membentuk segel yang sama. 8 harta karun digabungkan menjadi telapak tangan yang meledak, langsung menuju penakluk. Sword Sovereign mengangkat pedangnya dan menciptakan hujan pedang dewa, satu-satunya target mereka adalah penakluk. Penakluk membalas dengan membungkus naga jelajahnya dalam pola melingkar. Tirai pedang muncul untuk menghentikan serangan yang datang. Gemuruh. Meskipun sikapnya luar biasa, penghalang ini runtuh satu persatu di bawah serangan gencar yang tiada henti. Percikan api itu indah seperti kembang api di langit malam. Terlepas dari kehebatannya, Conqueror berada dalam posisi yang tidak menguntungkan melawan dua musuh kuat tersebut. Meski begitu, dia berhasil bertahan tanpa kalah. Ledakan, penakluk, naga melingkar, dan pedang penguasa menghukum langit. Serangan mereka menghancurkan bintang-bintang dan membuat bumi bergetar. Penakluk berulang kali didorong mundur oleh upaya gabungan dari Coiling Dragon dan Sword Sovereign, tidak ada keraguan bahwa dia berada dalam posisi yang dirugikan meski bertahan. Saudara penakluk, Anda tidak akan dapat bertahan hidup hari ini tanpa harta leluhur. Coiling Dragon melangkah maju sambil menggunakan terlambat harta karun. Tidak apa-apa, penakluk masih tersenyum dan menanggapi dengan santai saat menghadapi bahaya, sungguh penampilan yang mengagumkan darinya. Aku akan menjatuhkanmu. Sword Sovereign membiarkan niat pedangnya dan dao berkeliaran bebas, tidak menunjukkan belas kasihan dengan tebasan fatal satu demi satu. Di sisi lain, Coiling Dragon belum ingin membunuh penakluk karena dia ingin melihat orang itu berpotensi mengambil harta leluhur. Dia punya sekutu di sini dan jika hal seperti itu terjadi, mereka akan membayar berapapun harganya untuk merebutnya jika diperlukan. Memiliki senjata semacam itu akan memperkuat fondasi dan klaim mereka terhadap sistem tersebut. Gemuruh, pertarungan mempertahankan jalur yang sama dengan penakluk di kaki belakang, terluka. Meski begitu, dia tidak mengeluarkan senjata yang lebih kuat. Semua orang tahu bahwa dalam pertarungan 1 lawan 1, penakluk pasti akan menang melawan salah satu dari keduanya. Bahkan jika dia bukan keturunan, dia pasti memiliki hubungan dekat dengan nenek moyang naga melingkar di beberapa hal lain. Dia mewarisi beberapa keterampilan, ini cukup untuk mempengaruhi dinasti 8 tangan. Seorang leluhur datang setelah melihat penakluk menggunakan berbagai seni dari nenek-nenek moyang sistem itu.
Faktanya, Coiling Dragon sangat marah sekaligus cemburu karena dinastinya tidak memiliki satupun dari mereka. Begitu sayap penakluk tumbuh cukup kuat, itu akan menjadi pukulan besar bagi dinasti tersebut. Ledakan, serangan kombinasi akhirnya membuat Conqueror terbang sambil menghemat darah. Tepat ketika penakluk kehilangan kewaspadaannya, kilatan pedang dingin muncul. Pedang niat ini muncul dengan bayangan dan aliran merkuri. Puncaknya adalah sebilah pedang muncul di samping leher penakluk. Penyergapan ini terjadi terlalu cepat, ingin mengakhiri penakluk. Beberapa inci sebelum kematian, tubuh penakluk menjadi halus dan memanjang hampir seperti bayangan seperti seekor naga yang mematahkan ikatan ruang. Naga yang melompat dunia. Naga melingkar berteriak setelah melihat teknik gerakan ini. Mewah. Meskipun memiliki kemampuan untuk melompati waktu, Conqueror tidak sepenuhnya menghindari tebasan tersebut. Itu memotong dadanya dan meninggalkan luka yang cukup hingga tulangnya terlihat, menodai darah bagian depan jubahnya. Semua orang tersentak setelah melihat penyergapan mematikan itu. Mereka menoleh dan melihat seorang pemuda muncul di udara. Ia mengenakan rube panjang, bertubuh cukup tinggi namun melengkung seperti pisau yang mengelupas. Dia tampak dingin dan tangguh sambil memancarkan energi pedang gelap, penampilan seorang utusan dari dunia bawah. Pedang Putra Mahkota Iblis. Seseorang berteriak. Mendengar judul ini, yang lain berkomentar, dia di sini juga. Bangsawan muda ketiga dan dua pedang-pedang hadir hari ini. Tentu saja, ini belum termasuk mendiang Miracle. Sun Yi-chen. Mereka yang pernah bertarung melawannya sebelumnya terhuyung mundur karena ketakutan. Putra mahkota sistem Heaven Star, Sun Yi-chen, terkenal bersama Sword Sovereign. Dia berbeda dari teman-temannya. Meski berasal dari sistem resmi, perilakunya lebih diteliti. Coiling Dragon dan Sword Sovereign selalu melakukan tindakan yang baik terlepas dari apa yang telah mereka lakukan secara rahasia. Ini tidak terjadi pada Sabre Devil. Dia secara moral ambigu selain menjadi seorang pembunuh. Dua orang lainnya juga melakukan hal yang sama, namun mereka tidak akan pernah membiarkan identitas mereka terungkap saat beraksi. Sementara itu, Sabre Iblis baru saja secara terbuka mencoba menyergap penakluk. Jadi, seseorang tidak bisa memperlakukannya sebagai sistem penerus. Gaya dan penyergapannya menimbulkan ketakutan, itulah gelarnya. Dan di sini saya pikir itu orang lain. Penakluk jeleknya Sabre Iblis alih-alih melihat lukanya. Jangan salahkan saya untuk ini, ada orang lain yang membayar nyawa anjing Anda. Suara putra mahkota terdengar dingin sekaligus jahat. Harganya pasti sesuatu. Saya kira saya seharusnya bahagia karena hidup saya sangat berharga. Kata sang penakluk dengan acuh tak acuh. Sebenarnya banyak yang tidak dapat memahami putra mahkota ini sama sekali. Heaven Star sudah sangat kuat dengan nenek moyang yang akhirnya naik ke tingkat pemerintahan. Di Myriad, mereka adalah sistem kelas 1, meski tidak setingkat Vermilion. Seseorang dengan pendidikan bergengsi seharusnya tidak kekurangan uang. Sayangnya, dia menjadi pedang yang bisa disewa, membingungkan semua orang dalam prosesnya. Kelompok Coiling Dragon memiliki pemahaman implisit. Dia dan Sword Sovereign menyerang dari kiri dan kanan, menciptakan gelombang api yang sangat besar. Naga yang menghancurkan bumi. Penakluk dengan marah berteriak dan berubah menjadi naga besar. Itu merobek gelombang api, menyebabkan kerusakan dalam proses. Tepat pada detik ini, tebasan lain yang tidak terdeteksi datang dari Sabre Devil. Meskipun penakluk menggunakan teknik gerakannya yang sulit dipahami, punggungnya masih terluka dan darah mengalir keluar, tidak ada keraguan bahwa teknik Sabre Iblis lebih ganas dan menakutkan dibandingkan dengan dua teknik lainnya. Lagi, penakluk tanpa rasa takut akan melakukannya lagi. Ledakan. Dia dipanggil dengan Coiling Dragon dan Sword Sovereign tetapi Sabre Devil terus muncul di latar belakang. Setiap penyergapan merupakan tebasan yang kejam dan fatal. Putra mahkota itu terlalu kejam. Seorang tokoh besar dari generasi terakhir menggelengkan kepalanya dan berkata, dalam hal budidaya, dia tidak melakukan perlawanan terhadap aliansinya saat ini. Namun, dua orang lainnya tidak memiliki warisan nyata dari sistem mereka dan hanya memiliki sedikit manfaat hukum dari nenek moyang mereka. Hal ini tidak berlaku baginya. Dia memiliki warisan leluhur Sabre Heaven Star. Setiap tebasan mengandung daun nenek-nenek moyang ini, sehingga meningkatkan efektivitasnya. Hukum kelayakannya lebih unggul dari dua hukum lainnya.
Penakluk bisa menangani dua lainnya untuk sementara waktu, tetapi begitu putra mahkota bergabung, semakin banyak cedera yang bertambah. Menurutku penakluk tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Semua orang yang merasa kekalahannya tidak bisa dihindari. Bersambung.